Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang larangan pergaulan dan perbuatan zina. Ini adalah elemen dari Quran hadis. Terkait ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi apa yang kiranya sampaikan. Tapi di sini saya membagi beberapa latar belakang dengan rumusan masalah yang harus kita ketahui terkait dengan perzinahan. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemuda dan pemudi terjerumus ke dalam lembah perzinahan atau perisek, disebabkan terlalu jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul. Faktor utama masalahnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara pria dan wanita. Tidak ada salahnya jika kita mengatakan pacaran adalah sebagian dari pergaulan bebas. Saat itu, pacaran sudah menjadi hal yang biasa, bahkan sudah menjadi kode etik dalam memilih calon pendamping. Fakta menyatakan bahwa sebagian besar perzinahan disebabkan oleh pacaran. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan zina? Secara definisinya seperti apa? Apa saja faktor penyebab maraknya pergaulan bebas dan zina? Apa saja ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan zina? Dan apa dampak dari pergaulan bebas dan zina? Bagaimana cara menanggulangi pengaruh pergaulan bebas dan zina? Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini. Tujuan pembelajaran meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menganalisis kandungan Al-Quran pada ayat terkait dengan memahami larangan pergaulan bebas, menghindari pergaulan bebas dan sebab-sebabnya. Pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata jana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagian berikut. A. Zina muhsan, yaitu penzina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukumannya terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempar dengan batu sederhana sampai meninggal. Zina ghairu muhsan, yaitu penzina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi penzina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut. A. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi penzina ghairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid
B. Dirajam sampai mati bagi penzina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Nah, ini kita koi di dalam gairah penzina muhsan terkait dengan rajam yang harus dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Jadi kenapa di Indonesia tidak bisa digunakan syariat Islam? Dikarenakan ada yang namanya HAM, hak asasi manusia. Nah, itulah yang jadi sebab musabab tidak bisa untuk ditegakkan syariat Islam. Kalau misalnya hukuman bagi penzina ini yang saya tadi sudah dijelaskan terkait deraan 100 kali, dirajam sampai mati, insya Allah semua yang kiranya di Indonesia terkait dengan pelaku zina akan terlihat jerak, karena itu yang namanya dirajam itu harus semua orang itu harus tahu itu siapa pelaku zina tersebut. Nah, untuk hubungan bagi yang menuduh zina, nah ini hukuman yang bagi yang menuduh zina. Karena bagi orang yang selalu diidentikan dengan orang yang selalu zina harus ada terkait dengan saksi. Tapi bagi yang menuduh zina atau kadzab sama dengan fitnah, bahwa si A dia melakukan zina, ya itu kan fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut, yaitu A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadinya perzinahan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau telah salah seorang di antaranya mencabut kesaksian terhadap mereka semuanya, dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di alam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 4. Dampak negatif zina: mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sya'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan ayat secara umum Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian, bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan mendekati atau mengarah kepada zina. Dampak di dunia: A. Menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan martabat atau harga dirinya di masyarakat.
Bahkan penzina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. B. Mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin. Sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya, ia harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, yang pada dasarnya tidaklah sedikit. Mengurangi umur perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti HIV, AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya. Dampak yang dijatuhkan di akhirat mendapat murka Allah SWT, hisab yang jelek, banyak dosa atau siksaan neraka. Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2. Az-zaniyatu wa az-zani fa azlidu kalla wahidim minhuma mi syatajaldah wa la takhudkum bima rafatum fi binillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya penzina perempuan dan penzina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera penzina perempuan dan penzina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang-orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Menerapkan perilaku mulia, menjaga pergaulan sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas, dan rajin berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah diberikan penjelasan, mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.